pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, alhamdulillah. Ibu persilakan kepada ketua kelas untuk memulai pelajaran dengan membaca doa terlebih dahulu. Semuanya hadir tidak? Baik, atuh ibu absen aja ya. Pertama, Abdullah Jaidan hadir? Oh, ada. 2, Anissa Maharani hadir? Hadir. Bukron Ainulillah. Bukron? Ada Bukron? Kemana katanya? Tidak ada keterangan? Baik. Cynthia Aulia hadir. Nopia Wulandari sakit? Ada suratnya? Baik. Alhamdulillah, berarti yang tidak hadir Bukron dan Novia ya. Baik, sudah siap belajarnya hari ini? Silakan tempat duduknya dirapikan terlebih dahulu. Anak-anak, apakah ada yang ingat materi kita waktu minggu kemarin? Ya, silakan. Ya, benar sekali. Materi kita minggu kemarin adalah ekosistem. Ada yang masih ingat apa itu ekosistem? Atau hal apa yang kalian ingat pada materi ekosistem? Ya, benar sekali. Nah, pada materi ekosistem, kita telah mengetahui bahwa ada banyak komponen ekosistem. Salah satunya adalah komponen abiotik, contohnya air, udara, tanah, dan sebagainya. Namun, menurut kalian, jika komponen abiotik tersebut ada dalam ketidakseimbangan, dalam artian terlalu banyak ataupun terlalu kurang, apa yang akan terjadi? Ada yang tahu? Yang akan terjadi adalah perubahan lingkungan. Nah, di sini ada yang sudah tahu apa itu perubahan lingkungan? Ya, silakan Cynthia. Ya, hampir mirip ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang perubahan lingkungan. Kenapa kita harus mempelajari tentang perubahan lingkungan? Agar kalian dapat membedakan perubahan lingkungan yang ada di sekitar kalian berdasarkan faktor penyebabnya, dampaknya, hingga upaya untuk mengurangi akibat negatif atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh perubahan lingkungan tersebut. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kalian capai nantinya adalah kalian harus mampu mendeskripsikan atau mengartikan apa itu perubahan lingkungan, penyebabnya, dampak, dan juga upaya untuk menanggulanginya ataupun mengurangi dampak negatif dari perubahan lingkungan tersebut. Sehingga kalian dapat membuat sebuah laporan tentang pemecahan masalah bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari perubahan lingkungan tersebut. Melalui kajian literatur atau pencarian kalian di internet, media massa, ataupun surat kabar lainnya. Baik, apakah sudah siap untuk menerima materi perubahan lingkungan pada hari ini? Siap ya? Ibu akan menjelaskan sedikit tentang perubahan lingkungan. Nah, yang dimaksud dengan perubahan lingkungan sendiri adalah terganggunya keseimbangan lingkungan akibat faktor alam ataupun faktor manusia. Untuk lebih jelasnya, tolong perhatikan video yang Ibu tampilkan berikut pada layar monitor. Oke? Derasnya terjangan banjir bandang yang menerjang kawasan Desa Pasawahan, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Senin petang terekam video amatir warga. Sebuah kendaraan roda 4 tampak hanyut
Terserah terus. Nah, setelah kalian memperhatikan video tersebut, apa yang telah kalian lihat? Ya, betul. Beberapa peristiwa yang pernah terjadi di Indonesia. Yang kemudian kalian lihat sendiri apa dampak dari peristiwa tersebut. Mungkin ada yang ingin ditanyakan untuk lebih jelasnya mengenai video tersebut? Ya, silakan. Ya. Ada lagi? Oh, silakan. Ya. Oh iya, ada lagi. Silakan. Iya, pertanyaan-pertanyaan tadi Ibu akan tampung ya. Dan mungkin dapat disimpulkan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kalian, yaitu pertama, apa pengertian dari perubahan lingkungan yang sudah tadi Ibu sampaikan di awal, dan juga apa penyebab yang terjadinya faktor terjadinya perubahan lingkungan tersebut. Yang ketiga yaitu dampak apa yang dapat disebabkan atau ditimbulkan oleh peristiwa perubahan lingkungan tersebut, kemudian upaya apa yang dapat dilaksanakan untuk mengurangi dampak negatif dari perubahan lingkungan. Ya, itu secara umumnya. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Mungkin bisa ya KM atau sekretarisnya dibantu untuk membagi kelompok berdasarkan absensi saja. Ya, terima kasih. Sudah terbentuk kelompoknya? Sudah ya? Oke, mungkin perwakilan dari anggota kelompoknya bisa maju ke depan satu orang untuk membagikan LKPD yang telah Ibu sediakan. Nah, cara mengisi LKPD yang sudah ada pada masing-masing kelompok tersebut, pertama, perhatikan langkah demi langkah yang sudah terdapat pada LKPD. Satu, tentunya isi identitas. Yang kedua, baca terlebih dahulu petunjuk-petunjuk yang ada pada lembar LKPD tersebut. Kemudian lihat pada tabel titik 1. Di sana menunjukkan beberapa gambar yang kemudian kalian harus mengidentifikasi gambar tersebut. Sebutkan faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa pada gambar tersebut. Mengerti? Lihat di tabel kedua. Di tabel kedua yaitu tabel yang meminta kalian untuk menganalisis atau mencari dari berbagai sumber, baik itu dari internet atau surat kabar, untuk mengidentifikasi masalah atau peristiwa perubahan lingkungan yang sudah pernah terjadi di Indonesia dan apa dampak negatif yang disebabkan oleh peristiwa tersebut. Dapat dipahami? Kemudian isi pertanyaan-pertanyaan yang di bawah. Lalu simpulkan. Dimengerti ya? Baik, silakan dikerjakan. Apakah semuanya mengerti? Ada yang ingin ditanyakan, mungkin yang tidak paham, silakan Ibu bantu menjawab ya. Semua anggota kelompok diusahakan untuk bekerja. Karena setiap kelompok tentunya ada penilaian pribadi. Diskusinya apakah sudah selesai semua? Sudah ya. Silakan LKPD-nya dikumpulkan terlebih dahulu. Oke, nama ketua kelompok yang Ibu panggil berarti kelompoknya maju untuk presentasi. 1, kelompok Cynthia. Ada. Silakan kelompoknya untuk maju ke depan presentasi. Dan untuk teman-teman yang lain, silakan amati dan dengarkan apa yang sedang dipresentasikan. Kemudian jika ada yang ingin bertanya, silakan dipertanyakan. Silakan kelompok selanjutnya untuk presentasi dengan
ketua kelompok oleh Abdullah Zaidan. Silakan. Silakan apabila ada yang mau menanggapi pada kelompok. Ya, silakan. Boleh dijawab terlebih dahulu. Bagus ya, pertanyaan dan juga jawaban dari kelompoknya juga sudah mumpuni. Namun mungkin Ibu akan sedikit menambahkan ya. Nah, betul tadi kata pemateri atau penyaji bahwa banjir itu bisa disebabkan oleh dua faktor, baik itu faktor manusia dan juga faktor alam. Contohnya banjir yang melanda ibu kota ataupun daerah-daerah lainnya yang sering terjadi ketika hujan. Itu kenapa? Karena masyarakat di sana telah melupakan kesadaran mereka tentang pentingnya menjaga sungai atau aliran air lainnya. Perubahan terjadi pada fungsi sungai yang tadinya sungai adalah sumber air ataupun irigasi yang mengairi sawah-sawah di pemukiman warga, tetapi mereka telah merubah sungai tersebut menjadi tempat pembuangan sampah, pembuangan limbah pabrik, yang kemudian lama-kelamaan semakin banyaknya penduduk, semakin seringnya mereka membuang sampah ke dalam sungai. Yang kemudian terjadilah penumpukan sampah tersebut. Bisa kalian bayangkan bagaimana kalau hujan deras terus mengguyur daerah tersebut, apa yang akan terjadi? Benar, air akan terus mengalir mengisi sungai tersebut hingga kan tadi sungai itu terdapat banyak sampah kan yang menumpuk. Kemudian aliran air yang ada di sungai tersebut tersendat oleh sampah-sampah yang menumpuk. Nah, terjadilah peningkatan volume air pada sungai tersebut. Jika sungai tersebut tidak bisa menahan volume airnya, maka ya apa yang akan terjadi? Air tersebut meluap, kemudian menyeretlah rumah-rumah warga yang tentunya berada di sekitar sungai. Atau jika sudah parah, banjir tersebut bisa mengakibatkan kerusakan pada fasilitas umum dan juga bisa memakan korban jiwa. Nah, adapun banjir yang disebabkan oleh faktor alam sendiri yaitu banjir bandang. Kenapa? Karena banjir bandang terjadi ketika penjenuhan air terhadap tanah di wilayah permukaan rendah akibat hujan turun terus-menerus hingga air tersebut tidak dapat diserap oleh tanah. Kemudian air tersebut berkumpul di daerah permukaan yang rendah dan mengalir ke daerah permukaan yang lebih rendah. Seperti yang pernah kalian perhatikan ya, dan kalian tadi sempat perhatikan di video juga, banjir bandang tersebut mengalirnya secara deras ya. Jadi banyak kerugian yang ditimbulkan oleh banjir bandang. Baik, kita cukupkan dulu diskusinya ya. Kalian sudah baik dalam berdiskusi, jadi Ibu minta untuk aplaus untuk masing-masing kelompok. Baik, sekarang mungkin ada yang ingin menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari mengenai perubahan lingkungan. Apa saja yang sudah kalian ingat kemudian simpulkan? Oh iya, silakan Abdullah. Bagus ya. Jadi, materi perubahan lingkungan yang sudah kita pelajari saat ini yaitu pertama yang dimaksud dengan perubahan lingkungan. Tadi perubahan lingkungan tersebut adalah terganggunya keseimbangan lingkungan akibat faktor alam dan faktor manusia. Ya, penyebabnya apa? Ya, itu faktor pertama, faktor alam. Yang disebabkan oleh faktor alam yaitu seperti gunung meletus, tsunami, tanah longsor juga bisa. Kemudian apa lagi? Ya, angin puting beliung, banjir bandang. Benar, itu faktor alam. Kemudian apa yang disebabkan oleh faktor aktivitas manusia? Pertama, banjir. Kedua, longsor yang diakibatkan oleh penebangan hutan secara ilegal. Kemudian apa lagi? Dan banyak ya, itu
kalian sudah paham. Kemudian, yaitu dampak yang terjadi akibat perubahan lingkungan. Banyak sekali, tergantung dengan peristiwa yang terjadinya. Contohnya, gunung meletus, apa dampak negatif dari gunung meletus? Ya, punahnya makhluk hidup yang tinggal di daerah gunung tersebut, ataupun kalau parah mungkin bisa berdampak kepada pemukiman warga di sekitarnya. Dan kemudian apa upaya yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi peristiwa perubahan lingkungan? Banyak ya. Contohnya, jangan menebang pohon sembarangan, atau lakukanlah reboisasi. Jangan membuang sampah ke sungai secara berlebihan, bahkan harus ada proses atau kegiatan pendalaman sungai. Jadi sungai tersebut dapat lebih banyak menampung air, dan ketika hujan airnya tidak masuk ke pemukiman. Dan juga banyak lainnya yang sudah kalian tadi pelajari. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada setiap individu. Buka LKS halaman 10 yang latihan 1.2. Ya, yang itu. Kerjakan semuanya 10 nomor dan kerjakan di kertas 1 lembar. Kemudian kumpulkan. Baik, tugas untuk minggu depan, kalian harus membuat makalah tentang pemecahan masalah perubahan lingkungan yang terjadi di sekitar kalian, yang pernah terjadi di lingkungan sekitar kalian. Dan laporan tersebut dibuat boleh melalui kajian literatur saja. Yang kemudian laporan tersebut dikumpulkan minggu depan dan akan dipresentasikan minggu depan. Tugasnya ini per kelompok ya. Kelompoknya tetap kelompok yang tadi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa perubahan lingkungan itu banyak menghasilkan dampak negatif, terutama kepada ekosistem di daerah peristiwa tersebut. Contohnya ekosistem air, ekosistem tanah, dan yang lainnya. Minggu depan kita akan mempelajari itu, yang akan masuk pada subbab materi pencemaran lingkungan. Baik, Ibu cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Silakan untuk merapikan buku dan alat tulisnya dan masukkan ke dalam tas. Kemudian silakan ketua kelas untuk memimpin doa ulang. Baik, Ibu ucapkan terima kasih atas semangat kalian belajar pada hari ini. Kita akan bertemu minggu depan dengan materi pencemaran lingkungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.